Bab 35, Pulau Nusa Barong. Emang, diskotik Dragon, buka apa jam 10 gini? Tanya Hamim. Kamu sudah pikun ya? Ini malam minggu. Diskotik buka mulai pukul 21. Ayo masuk. Aku sudah beli karcis masuknya. Ujar Lucky. Loh, sekarang malam minggu kah? Seru Hamim pelan. Hah? Kamu itu Mim, belum tua sudah pikun. Sahut Gabriel sambil berjalan masuk. Tak selang lama, 50 lebih, mobil Hyundai Jazz memasuki halaman parkir diskotik Dragon satu persatu. Satu persatu, anggota The Dove keluar dari dalam mobil, lalu masuk ke dalam ruang diskotik. Maya, bukankah itu mobilnya Gabriel dan Haris juga Lucky? Ujar Laura sambil berjalan. Iya, berarti mereka sedang dugem sekarang. Sahut Maya lalu menerima tiket. Bella, Hamim pacarmu, mungkin ada di dalam. Ujar Ira. Semoga saja. Tadi aku enggak dibuka pesanku. Sahut Bella. Perasaan, Hamim gak punya HP deh. Selama sekolah, aku belum pernah lihat dia pegang HP, sahut Sastra. Hamim punya HP. HP-nya merek iPhone yang harganya 35 juta lebih. HP-mu kalah mahal. HP-mu hanya seharga 7 juta. Sahut Bella tersenyum. Apa? 35 juta. Masak siswa miskin itu bisa beli HP seharga 35 juta. Motornya saja bit jelek, seharga 10 jutaan paling. Masak HP-nya 35 juta. Sahut Linda. Mungkin dikasih kali. Sahut Sastra kemudian menerima tiket masuk. Ngapain sih? Kalian kepo sekali sama Hamim pacarku. Biasa saja kali. Ujar Bella kemudian masuk ke ruangan diskotik. Suasana di dalam diskotik sangat ramai dengan dentuman house musik. Di bawah kelap-kelip lampu, Hamim hanya duduk sambil melihat tiga temannya yang lagi asik dugem di hal. Mas, sapa Bella. Lalu duduk di samping Hamim. Hai Bella, kok ada di sini? Tanya Hamim. Biasa, malam minggu mas. Anggota geng The Dove mengadakan acara dugem. Malam ini, dugem di Dragon sini. Jawab Bella. Enak ya, Ceti anak orang kaya. Setiap malam minggu dugem. Setiap hari senang-senang. Ujar Hamim sambil tersenyum. Kamu tahu nggak dibuka? Mau aku ajak kumpul-kumpul dengan anggota The Dove tadi sore. Kata Bella. HP ada di kamar. Aku gak bawa HP. Jawab Hamim. Kamu itu mas, buat apa punya HP? Kalau gak dibawa. Sahut Bella. Bella, ini Inex untukmu. Hamim, kamu mau Inex? Tanya Ira. Mau dong. Berapa harganya? Tanya Hamim. Gak usah bayar, semua sudah dibayar Linda, ketua geng. Ujar Ira sambil menyodorkan sebutir Inex. Oke, makasih Ira. Ujar Hamim. Hamim, romantis sekali. Sapa Linda ketua geng The Dove. Hai Linda. Tumben kamu menyapaku. Ujar Hamim sambil tersenyum. Ya pingin saja. Bella, ayo dugem di hal. Ajak Linda. Oke. Sahut Bella kemudian menarik tangan Hamim mengajak melantai. Malam semakin larut. Suasana diskotik semakin ramai pengunjung. Keberadaan Hamim menjadi perhatian, khusus bagi anggota geng The Dove. Menjelang subuh, Hamim mendekati Haris. Haris, ayo pulang. Nanti pagi aku ada perlu. Kata Hamim. Siap. Jawab Haris kemudian minum susu beruang. Gabriel, Lucky, aku balik duluan. Seru Haris. Oke. Hati-hati di jalan. Balas Gabriel. Bella, aku duluan ya. Kata Hamim. Iya mas. Habis ini aku juga pulang. Jawab Bella yang lagi duduk. Setelah berada di parkiran dan masuk mobil, Haris menyalakan mesin, lalu melajukan mobil pelan-pelan turun ke lantai bawah. Diskotik Dragon dipenuhi anggota The Dove. Ujar Haris. Emang, berapa banyak sih anggota geng The Dove itu? Tanya Hamim. Banyak Mim. Setahuku dari Ira, ada ke 420. Anggotanya bukan anak SMA Florida saja. Gabungan anak SMA elit lainnya. Jawab Haris.
Banyak sekali ya, ujar Hamim. Iya, banyak. Semua anggotanya adalah anak-anak pengusaha kaya raya, ujar Haris. Tak lama kemudian, Haris menghentikan mobil di depan pintu masuk ke Fedora. Aku pulang dulu, Riz, ujar Hamim sambil keluar mobil. Oke, jawab Haris kemudian melajukan mobilnya kembali. Pak, tolong keluarin motor saya, ujar Hamim pada seorang satpam. Siap, bos, jawab Pak Satpam, kemudian bergegas mengeluarkan motor. Terima kasih, Pak. Ini buat beli rokok. Kaya Hamim sambil menyodorkan uang 200.000. Terima kasih banyak, bos, ucap Pak Satpam sambil membungkukkan kepala sebagai tanda hormat. Sama-sama, Pak. Kok jaga sendirian, Pak? Tanya Hamim. Satpamnya hanya 4, bos. Rolling 3 shift, jawab Pak Satpam. Nanti kamu menghadap manajer Edi. Sampaikan sama manajer Edi. Bilang tambah satpam 4. Ya. Disuruh Mas Hamim. Biar jaga cafe 2 orang satpam, ujar Hamim. Siap, bos. Alhamdulillah, jawab Pak Satpam. Bayaran satpam berapa, Pak? Setiap bulan, tanya Hamim. Dulu, bos lama 10.000 per hari. Makan minum bawa sendiri, bos. Sejak bosnya ganti Mas Hamim, bayaran UMR, makan minum ikut cafe, sepuasnya, jawab Pak Satpam. Ya sudah, Pak. Saya mau pulang dulu. Assalamualaikum, pamit Hamim. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dikasih bos Hamim uang 200.000. Bisa buat belanja istri dan saku sekolah anak. Tahu saja bos Hamim ini, kalau aku gak punya uang sama sekali. Semoga bos Hamim diberi panjang umur, sukses usahanya, selamat dunia akhirat, kata Pak Satpam. Hamim menghentikan motor di teras rumah. Mas, dari mana kau pulang subuh? Tanya sang ibu yang berjalan menuju musola. Dari diskotik, Bu, sama teman-teman sekolah, jawab Hamim sembari memarkir motornya di teras. Kamu jangan makan narkoba loh. Jangan minum minuman keras. Ikut-ikutan temannya, sahut sang ibu. Iya, Bu, nanti bangunin jam 10 pagi ya. Aku mau luar kota, kata Hamim sambil wai ke asistennya. Iya, kamu sholat dulu, lalu istirahat tidur, ujar sang ibu. Iya, Bu, ibu tunggu. Hamim tak mandi dulu, ujar Hamim kemudian beranjak. Jam-jam 9:30. Ika berdiri di depan pintu rumah Hamim yang masih tertutup. Assalamualaikum, seru Ika. Waalaikumsalam, jawab Ibu Maria yang lagi menyapu lantai teras rumahnya sendiri. Mencari Tuan Hamim, Bu, jawab Ika. Oh, iya. Silahkan duduk di teras, akan saya bangunkan, ujar Ibu Maria kemudian beranjak. Mas, sudah jam 9:30. Ada perempuan mencarimu, ujar sang ibu. Iya, Bu, jawab Hamim kemudian beranjak bangun, lalu menuju kamar mandi. Selesai mandi dan memakai baju, Hamim menemui Ika di teras. Ika, ayo makan dulu, ajak Hamim. Sudah makan, Tuan, jawab Ika. Ya sudah, kamu tunggu sebentar. Aku tak makan dulu, ujar Hamim kemudian beranjak ke dapur rumah ibunya. Rumahnya bos Hamim ini jelek sekali. Masih bagus rumah orang tuaku. Rumah bilik bambu. Lantainya masih tanah liat. Kursi juga kumal dan sobek-sobek. Tapi uangnya miliaran. Punya ke Fedora. Aneh bos Hamim ini. Siapa sangka kalau bos Hamim miliuner. Yang aneh lagi, kemana-mana naik motor Honda Beat yang catnya sudah buram terlihat jelek. Gumam Ika. Bu, Idris itu kan masih sekolah SMP. Kok ibu belikan mobil? Gak bahaya tak? Ujar Hamim sambil menyudahi makannya. Sebenarnya, tidak ibu belikan. Tapi, Idris meringik terus minta dibelikan mobil Honda Jazz. Semua teman sekolahnya punya mobil, kata Idris. Temannya kalau sekolah, suka bawa mobil sendiri. Ibu berisik setiap hari Idris minta dibelikan mobil. Jawab sang ibu. Emang, Idris bisa mengemudikan mobil apa? Tanya Hamim. Bisa itu. Barusan pergi main bawah mobil.
Kalau sekolah, sering bawa mobil. Jawab sang ibu. Ya sudah Bu. Hamim pamit mau pergi luar kota, ada keperluan bisnis. Hamim minta doanya. Assalamualaikum. Seru Hamim, lalu saling cium tangan. Waalaikumsalam. Jawab sang ibu. Tak lama kemudian. Ika, ayo jalan. Ajak Hamim. Baiklah Tuan. Jawab Ika kemudian beranjak. Setelah naik mobil rental Fortuner, Mas Sony driver melajukan mobilnya pelan-pelan menuju jalan raya. Mas sopir, siapa namanya? Tanya Hamim. Sony Mas. Mas Sony, ke Kecamatan Puger Kabupaten Jember, lewat jalan tol ya. Biar cepat sampai. Ujar Hamim. Baiklah Mas. Jawab Sony kemudian melajukan mobil agak kencang menuju jalan tol. Setelah melakukan perjalanan 3,5 jam, mobil sampai di desa Puger Kacamata Puger Jember. Di tepi pantai, Hamim mendekati seorang nelayan yang lagi berdiri di dekat perahunya. Assalamualaikum. Seru Hamim pada seorang nelayan. Waalaikumsalam. Jawab sang nelayan. Pak, saya ingin menyeberang ke Pulau Nusa Barong itu. Apa ada kapal yang mau mengantar saya? Tanya Hamim. Saya antar Mas. Tapi, jam 5 sore harus kembali ya. Karena, kalau malam, di Pulau Nusa Barong sangat gelap dan angker Mas. Tidak ada nelayan yang berani ke Pulau Nusa Barong kalau malam. Ujar Pak Nanang nelayan. Iya Pak. Berapa ongkosnya? Tanya Hamim. 200.000 mau Mas. Kata Pak Nanang. Mau Pak. Apa Bapak tahu letak gua di Pulau Nusa Barong? Tanya Hamim. Guanya ada di tengah pulau Mas. Di bawah pohon ESM. Tapi hati-hati Mas. Di gua itu sudah banyak yang mati. Menurut cerita sesepuh orang sini, di Pulau Nusa Barong itu ada kerajaan jin. Ujar Pak Nanang. Iya Pak. Sebentar ya Pak, tak ambil tas dulu. Kata Hamim kemudian beranjak ke mobil. Ika, mana tasnya? Tanya Hamim. Ini Tuan. Ujar Ika sambil memberiakan tas ransel yang besar dan berat. Juga kantong plastik yang tebal. Kamu tunggu sebentar. Kamu ajak ke cafe atau ke rumah makan Mas sopirnya. Ujar Hamim kemudian beranjak ke kapal. Mari Pak. Ujar Hamim. Silahkan naik Mas. Lewat sini. Ujar Pak Nanang sambil membantu menaikkan tas. Setelah Hamim naik kapal perahu, Pak Nanak menyalakan mesin diesel. Tak lama kemudian, perahu pun melaju sangat cepat ke arah Pulau Nusa Barong. Tak lama kemudian, kapal perahu berhenti di tepi pantai Nusa Barong. Pak, tunggu sebentar ya. Kata Hamim yang sudah turun dari perahu, lalu berjalan menuju tengah pulau sambil membawa tas ransel juga kantong plastik. Setelah melihat pohon ESM yang tinggi dan besar, Hamim melihat mulut gua. Kemudian berjalan mendekat. Memang angker pulau ini. Sepi sekali. Banyak bangsa jin berlalu lalang. Tapi, aku tidak takut sama sekali. Mati dan hidup adalah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki aku hidup, bangsa jin manapun tidak akan bisa membunuhku. Ujar Hamim kemudian membakar dupa. Bab 36. Barong Raja Jin. Setelah membakar 100 bungkus dupa, Hamim menancap di atas tanah. Asap dupa yang terbawa angin kemana-mana. Bau harum semerbak tercium di penjuru Pulau Nusa Barong. Setelah itu, Hamim membuka satu botol minyak apel jin seharga 4 juta. Dan ditaruh di mulut gua. Tiba-tiba, Hamim melihat puluhan jin berkumpul di sekitar dupa, sambil menciumi bau harum. Sebagian berkumpul di minyak apel jin. Siapa kamu yang membawa makanan kesukaanku? Tanya Barong. Raja Jin Nusa Barong. Aku Hamim. Abdinya Kiai Basori Malang. Jawab Hamim santai. Apa minyak apel jin dan anggur merah itu untukku? Tanya Barong Raja Jin. Iya, untukmu. Tapi, aku minta 100 buah minyak apel jin dan 10 botol anggur merah ini ditukar dengan 1000 berlian warna merah. Ujar Hamim santai sambil merokok. Hahaha. Baiklah. Jawab Barong Raja Jin, lalu melempar 2 kantong kain warna hitam. Ambillah berlian merah itu. Kalau kamu butuh berlian lagi, bawakan aku 100 minyak apel jin
dan 10 botol anggur merah. Kata Barong sangat senang sekali. Baiklah, kata Hamim kemudian mengambil 2 kantong kain warna hitam. Setelah melihat di dalam kantong benar-benar berlian, Hamim pergi meninggalkan puluhan bangsa jin yang sedang pesta minyak dan dupa. Tak lama kemudian, mari Pak, kita kembali ke desa. Ajak Hamim sangat senang, lalu naik perahu. Perahu melaju agak kencang menuju desa Puger. Tak lama kemudian, perahu sampai di tepi pantai. Setelah turun dari perahu, Hamim mengambil uang di saku celananya. Pak, ini uang jasanya. Sisanya buat istrinya ya? Ujar Hamim sambil menyodorkan uang 1 juta pada Pak Nanang. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Mas. Kalau Mas kapan-kapan ke Pulau Nusa Barong lagi, Mas cari saja saya. Ujar Pak Nanang. Iya Pak. Kalau begitu, saya permisi dulu ya Pak. Terima kasih banyak telah diantar. Assalamualaikum. Ujar Hamim pamit. Waalaikumsalam. Seru Pak Nanang. Ika, ayo kita pulang. Sudah jam 4 sore lebih. Ajak Hamim kemudian masuk mobil Fortuner. Baiklah Tuan. Jawab Ika. Setelah naik mobil, sang sopir melajukan mobil pelan-pelan ke jalan raya. Mas Sony, cari musola atau masjid dulu ya. Saya mau sholat asar. Setelah sholat, kita makan di restoran. Pinta Hamim. Baiklah Mas. Jawab Sony sopir. Setelah melakukan perjalanan 4 jam, mobil memasuki desa Konoha dan berhenti di pinggir jalan depan rumah Hamim. Ika, Mas Sony kasih uang tips 1 juta. Sekalian kamu bayar rental mobilnya. Ujar Hamim kemudian turun. Baiklah Tuan. Jawab Ika, kemudian mobil kembali melaju. Assalamualaikum. Seru Hamim sambil masuk rumahnya yang kosong. Kemudian menuju kamar mandi. Setelah mandi dan ganti memakai kain sarung, Hamim menikmati makan malam di meja makan dapur yang sudah disediakan ibunya. Mas, mau minum kopi? Ibu seduhkan. Tanya sang ibu yang tiba-tiba berada di pintu dapur. Iya Bu. Jawab Hamim. Siapa tamu perempuan tadi? Kok cantik sekali? Bawah mobil lagi. Tanya sang ibu sambil masak air. Dia pegawaiku Bu. Tumben Pak Mijan ke rumah Bu. Malam-malam gini. Tanya Hamim. Pak Mijan dan 5 tetangga yang rumahnya di belakang tanah yang kamu beli. Itu menawarkan tanahnya sama bapakmu. Mereka bilang, butuh uang. Lagian, tanah milik 5 tetangga kita itu kosong tidak dibangun rumah. Ujar sang ibu sambil menaruh gelas kopi di atas meja makan. Bapak suruh membelinya Bu, nanti aku transfer uangnya. Nanti, tanah itu dibikin jalan tembusan ke jalan desa. Bu, biar kalau dari arah desa Agung, tidak mutar jauh. Ujar Hamim lalu menyudahi makan. Iya Mas. Kamu istirahat. Sudah malam. Ibu mau pulang dulu. Iya Bu. Jawab Hamim, lalu memvideo juga memfoto berlian merah. Kemudian kirim pesan singkat ke Pak Hongshi. Setelah itu, beranjak istirahat tidur di kamar. Malam telah berlalu. Hamim tertidur pulas di atas tempat tidur kusam di dalam kamar yang pengap. Setelah azan subuh, Ibu Maria memasuki rumah Hamim anaknya. Mas, bangun. Sholat subuh dulu. Ujar sang ibu. Iya Bu. Jawab Hamim kemudian beranjak bangun. Kemudian mandi dan menunaikan sholat berjamaah bersama bapak, ibu dan adiknya di musola. Selesai sholat, Hamim duduk di kursi teras sambil membaca STTS jual beli tanah di grup Facebook. Mas, ini, ibu buatkan kopi. Kata sang ibu yang keluar dari pintu samping rumah. Makasih Bu. Ujar Hamim lalu menuang kopi di atas lapik. Oh iya. Masalah biaya sekolah dan kuliah sepupu-sepumu. Bapakmu yang menanggung katanya. Ujar sang ibu. Iya Bu, Hamim mau ganti baju seragam dulu Bu. Sudah jam 06 pagi. Ujar Hamim lalu beranjak masuk ke dalam rumah. Iya Mas. Ibu juga mau masak buat bapakmu. Sahut sang ibu lalu pulang. Tak lama kemudian, Hamim keluar rumah. Lalu melajukan motornya pergi ke sekolah. Setelah mengikuti pelajaran, jam 9:30, bel tanda istirahat berbunyi. Dan para siswa-siswi pun keluar kelas satu persatu. Hamim,
Mau minum apa? Tanya Haris yang lagi duduk di kantin. Es kelapa muda saja. Sama ambilin kacang. Ujar Hamim sambil memandang Tias anak kelas 3B. Tias, kok melamun saja? Tanya Hamim iseng-iseng. Hahaha, tumben kamu mau ngobrol sama cewek SMA Florida. Selama ini, kamu diam saja. Cuek sekali. Kecuali sama Bella. Sahut Gabriel yang duduk di sebelah Hamim. Ya, pingin saja. Jawab Hamim. Papanya Tias sakit sudah 3 bulan. Berobat ke rumah sakit tidak sembuh. Sampai bertobat ke Jerman, Singapura dan Kanada juga tidak sembuh. Ujar Lucky. Kok kamu tahu? Tanya Hamim. Kan, Tias teman baik sama aku. Dia pernah curhat sama aku. Jawab Lucky. Tias, aku obati ayahmu. Boleh gak? Ujar Hamim. Emang kamu bisa apa? Dokter ahli di Jerman saja tidak bisa menyembuhkan papaku. Apalagi kamu, yang masih sekolah SMA. Kamu urus dirimu sendiri. Agar kamu pergi ke sekolah, bisa bawa mobil. Gak bosan apa? Naik motor butut. Ujar Tias ketus. Hahaha, rasain lu. Lagian, bukan dokter kok. Sok ngobati orang sakit. Sahut Haris. Setahuku, Tias gadis pendiam selama ini. Ternyata sama kayak Maya. Ketus dan sombong. Gumam Hamim. Emang kenapa? Kalau aku ketus dan sombong. Kamu iri ya? Sama aku. Sahut Tias. Hi. Tias, jangan jahat-jahat dan sombong kamu sama Hamim. Jangan sok kayak kamu di sekolah ini. Mentang-mentang Hamim siswa paling miskin. Kamu bully. Coba kamu bully luar itu. Berani gak? Kalau berani, bisa dibikin miskin papamu. Hamim gak salah kok. Kamu bully. Dia niatnya baik. Sahut Rara anak konglomerat. Ngapain sih? Kamu belah Hamim. Dia itu yang sok pintar. Kayak dokter saja. Sahut Tias. Sudah. Sesama anak pengusaha. Jangan ribut hanya karena aku. Tias, aku minta maaf. Ujar Hamim kemudian beranjak keluar kantin. Jam-jam 12:30. Bel pulang berdenting. Para siswa-siswi berhamburan keluar kelas. Hamim berjalan menuju parkiran dengan perasaan sangat senang dan bahagia sekali. Hamim, panggil Laura yang berjalan mendekat. Hai Laura, tumben kamu menyapaku. Balas Hamim. Apa kamu beneran bisa mengobati orang sakit? Tadi, aku dengar di kantin, kamu mau mengobati papanya Tias. Ujar Laura. Iya, bisa. Aku sering mengobati orang sakit. Baik sakit jasmani ataupun sakit ruhani. Baik sakit hati atau patah hati. Bahkan, aku bisa mengobati rekening dan dompet yang sakit. Jawab Hamim santai. Apa kamu mau mengobati pamanku? Adiknya papaku. Dia sakit sudah 4 bulan. Dia tidak bisa bangun dan selalu merintih kesakitan di kepalanya. Sudah berobat ke dokter dan orang pintar. Tapi tidak kunjung sembuh. Kata Luara. Mengapa kamu menyuruhku? Benar kata Tias tadi, aku harus mengurus diriku sendiri. Agar aku sekolah, tidak naik motor kusam. Kata Hamim. Gak tahu Mim, hatiku berkata, kamu bisa mengobati penyakitnya pamanku. Kata Luara. Baiklah, akan aku coba. Tapi, kalau tidak sembuh, jangan menyesal dan jangan salahkan aku ya. Kata Hamim. Iya Mim. Ini kan, atas kemauanku sendiri. Namanya juga usaha. Jawab Laura. Baiklah. Jawab Hamim. Motormu taruh sini saja ya. Nanti sore diambil. Kamu naik mobilku saja. Ujar Laura. Baiklah. Jawab Hamim. Tintin. Mas Hamim. Mau kemana sama Luara? Tanya Bella yang duduk di belakang kemudi mobil Handejas. Mau ke rumah saudaranya Laura. Melihat pamannya sakit. Jawab Hamim. Ya sudah. Kalau begitu, besok saja makan siangnya. Aku duluan ya. Seru Bella. Oke sayang. Goda Hamim iseng. Pakai sayang-sayang segala.
Apa sudah berani godain cewek SMA Florida? Sahut Haris yang berdiri di belakang Hamim. Kamu itu Riz, kayak bangsa jin saja. Tahu-tahu ada di belakangku. Bikin kaget saja. Ujar Hamim. Kaget. Gosipnya, kamu jadian ya? Sama Bella? Tanya Haris. Iya. Jawab Hamim. Hamim, ayo masuk mobil. Tinggalin saja Haris itu, biar ngobrol sama pohon. Ujar Laura. Oke Laura. Haris, aku tinggal pergi dulu ya. Ujar Hamim kemudian naik mobil Handejaz. Mulai kelas 1 sampai kelas 3 SMA. Baru hari ini aku lihat Hamim ngobrol sama cewek SMA Florida. Aku saja tidak pernah jalan bareng sama Laura. Malah Hamim yang diajak Laura jalan. Ada yang gak beres sama Hamim ini. Biasanya minder, pemalu, dan pendiam. Sekarang tenang gak maluan. Juga mau bicara. Gumam Haris kemudian berjalan menuju mobilnya. Bab 37. Mengobati orang sakit. Hamim, aku melihatmu. Kayaknya ada yang berubah deh. Sama dirimu. Ujar Lodi. Berubahnya? Bagaimana? Apa berubah tambah ganteng? Apa gimana? Kata Hamim. Selama kelas 1 hingga kelas 3, kamu tidak pernah bicara sama siapapun. Kecuali sama Gabriel, Lucky dan Haris. Waktu malam minggu di diskotik Dragon, aku lihat, kamu mau ngobrol dengan Belle dan Linda. Tadi, di kantin, kamu ngajak ngobrol Tias. Dan Tias marah-marah membulimu. Terus, kamu orangnya tenang. Biasanya menghindar. Ujar Laura. Ya ngobrol sama siswa-siswi SMA Florida ini. Percuma. Semua teman sekolahku, anak-anak pengusaha kaya raya. Sedangkan, aku siswa paling miskin. Jadi, kalau aku bicara, pasti tidak dianggap. Malah dibully. Jadi, lebih baik diam dan menghindar. Kalau sekarang aku mau bicara. Karena, sudah saatnya aku mau bicara. Dan sudah saatnya aku menghadapi masalah. Tidak menghindar lagi. Jawab Hamim. Gitu ya? Aku minta maaf ya. Karena aku juga pernah membulimu. Ujar Laura kemudian membelokkan mobilnya di perumahan elit. Iya, Laura. Aku sudah dari dulu memaafkan semua teman yang membuliku. Ujar Hamim sambil melihat bangunan rumah mewah. Sudah sampai rumahnya tanteku. Ayo turun. Ujar Laura. Bagus sekali bangunan rumah di perumahan ini. Gumam Hamim. Ting-tung. Bel rumah berbunyi tanda ada tamu. Seorang pembantu bergegas membukakan pintu pagar. Setelah itu, Laura dan Hamim masuk ke rumah. Ih, kamu Laura. Duduk di ruang tengah saja. Sama siapa kamu? Tanya Tante Andre. Iya Tante, sama Hamim teman sekolah. Ini temanku, mau mengobati Om Andre. Ujar Laura. Oh, iya. Iya. Ayo masuk ke kamar saja. Ajak Tante Andre kemudian beranjak ke kamar utama dan diikuti oleh Luara dan Hamim. Ini Mas Hamim, suami saya. Sudah hampir 4 bulan tergolek di atas tempat tidur. Sudah berobat hingga keluar negeri, tidak ada hasilnya. Ujar Tante Andre. Hamim berdiri di samping ranjang, sambil melihat Om Andre yang tergolek. Om Andre ini kena guna-guna kembang bayang. Di dalam kepalanya, ada sebuah keris kecil kiriman dari seorang dukun dari wilayah timur Pulau Jawa. Sebabnya, masalah persaingan bisnis saja. Om Andre ini telah membeli saham 60% pabrik industri baja di kota Jakarta. Kata Hamim dalam hati, sambil menerawang asal-usul penyakit Om Andre. Laura, aku minta kursi sama air minum di dalam gelas. Juga gelas 01. Ujar Hamim. Iya Mas Hamim. Sahut Laura. Tak lama kemudian. Ini Mas. Kata Tante Andre lalu meletakkan gelas agak besar di atas meja. Lalu Luara meletakkan kursi lipat. Setelah duduk, Hamim bertawasul. Khususon ila ruhaniya wa jasmaniya Om Andre. Semoga sembuh seperti sedia kala. Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah lengkap 3 kali dan kunci Al-Fatihah 38 kali, Hamim meniup air di dalam gelas. Setelah itu, Hamim mengelus-elus kepala Om Andre. Tante, tolong air dalam gelas ini dibagi menjadi 2 gelas.
Yang satu gelas diminumkan ke suami tante. Yang satu gelas lagi diusapkan di kepala suami tante. Nanti, kalau ada keris yang jatuh dari kepala suami tante, tante ambil saja. Kasih ke saya. Ujar Hamim lalu keluar kamar. Baiklah mas. Jawab Tante Andre yang baru mem video Hamim baca mantra. Laura, ayo. Kamu rekam bibimu ini. Video ini biar bisa dijadikan bukti sama om kamu. Ujar Tante Andre lalu mendekat ke ranjang. Pa, bangun dulu. Minum air doa ini dulu. Ujar Tante Andre. Iya mah. Jawab Om Andre kemudian duduk bersandar bantal. Lalu meminum pelan-pelan hingga habis. Duduk sebentar ya Pak, ini dapat air doa dari Mas Kiai Hamim. Ujar Tante Andre sambil mengusap air di kepala suaminya, hingga basah. Tiba-tiba, Om Andre berteriak kesakitan sambil kedua telapak tangannya memegangi kepalanya. Asap warna hitam keluar dari dalam tubuh Om Andre. Setelah itu, benda kecil keluar dari kepala Pak Andre dan jatuh di atas lantai. Tante, itu ada benda jatuh di lantai dari kepala Om Andre. Ujar Laura sambil merekam dengan HP. Iya Laura, Tante melihatnya. Ujar Tante Andre lalu mengambil keris yang sangat kecil sekali. Lalu beranjak keluar kamar menemui Hamim. Mas Hamim, ini kerisnya yang keluar dari kepala suami saya. Ujar Tante Andre. Masukkan botol itu Tante. Nanti dipendam di dalam tanah ya, di pojok taman saja. Ujar Hamim. Iya Mas Hamim, jawab Tante Andre. Tanti, Om Andre sudah sembuh. Teriak Laura sambil berjalan mengikuti Om Andre keluar kamar. Alhamdulillah, suamiku langsung sembuh dan sudah bisa berjalan. Kata Tante Andre lalu memeluk suaminya. Duduk sini Pak, Laura. Ambilkan minum untuk Om kamu dan Mas Hamim. Ujar Tante Andre. Iya Tante. Jawab Laura kemudian beranjak. Mas Hamim, saya ini sakit apa ya? Kok kata dokter normal semua? Tidak ditemukan penyakitnya. Kalau saya berdiri, kepala ini sangat pening sekali. Mata berkunang-kunang, tidak bisa melihat dengan jelas. Tanya Om Andre. Om terkena guna-guna kembang bayang. Setelah keris di dalam kepala Om Andre keluar, Om Andre otomatis langsung sembuh. Jawab Hamim. Siapa mas? Orang yang mengguna-guna saya. Tanya Om Andre lagi. Ini Om, aku buatin cappuccino. Ini Pak Kiai Hamim. Kopi cappuccino untukmu. Tak panggil Pak Kiai kamu sekarang. Karena kamu sakti. Ujar Luara sambil tersenyum. Yang mengguna-guna adalah rekan bisnis Om. Masalahnya, Om Andre telah membeli 60% saham industri pabrik baja di kota Jakarta. Jawab Hamim. Loh, Mas Hamim kok tahu kalau saya membeli 60% saham industri pabrik baja di Jakarta? Istri saya saja belum saya kasih tahu. Ujar Om Andre heran. Ya menebak saja Om, saya numpang sholat sebentar. Ujar Hamim. Sholat di sini Mas Hamim. Ujar Tante Andre sambil berjalan ke ruang belakang. Iya Tante. Jawab Hamim kemudian beranjak. Mas Hamim dikasih hadiah apa? Tanya Om Andre. Terserah papa saja. Mau dikasih hadiah apa? Jawab Tante Andre. Om, kasih hadiah rumah saja. Sahut Laura. Baiklah, itu ada rumah baru. Om baru beli 4 bulan yang lalu, untuk Helmi anakku. Nanti, Om beli lagi. Ambilkan amplop coklat yang besar di lemari dokumen. Ada tulisannya The Garden Mansion. Ujar Om Andre. Baiklah Pak. Jawab Tante Andre kemudian beranjak. Tak lama kemudian. Ini Pak. Ujar Tante Andre sambil meletakkan amplop coklat besar di atas meja. Sudah Pak Kiai, sholatnya? Tanya Laura. Sudah Luara. Aku mau pamit pulang. Kan Om Andre sudah sembuh. Ujar Hamim sambil duduk. Mas Hamim, ini hadiah kecil dari Om. Om ucapkan terima kasih banyak. Ini rumah di perumahan The Garden Mansion Waru Sidoarjo. Ujar Om Andre. Perumahan The Garden Mansion ini terlalu mewah Om. Saya tidak minta apa-apa dari Om. Saya ikhlas mengobati Om. Kata Hamim. Udah, Pak Kiai. Terima saja. Ini hadiah. Omku, rumahnya banyak sekali. Ujar Laura sambil menyodorkan amplop coklat.
Baiklah, saya ucapkan terima kasih banyak atas hadiahnya. Kalau begitu, saya pamit dulu Om Andre. Ujar Hamim. Baiklah Mas Hamim, Om ucapkan beribu-ribu terima kasih. Ucap Om Andre. Assalamualaikum. Pamit Hamim. Waalaikumsalam. Jawab Om Andre dan istrinya. Mobil Hyundai Jazz melaju pelan-pelan menuju jalan raya. Pak Kiai, perumahan The Garden itu lumayan mahal loh. Harga per unitnya 360 M. Itu hunian para keluarga pengusaha kaya raya. Jumlah rumah di perumahan The Garden hanya 300 unit saja. Edisi terbatas. Ujar Laura. Besar ya rumahnya? Tanya Hamim. Besar Pak Kiai. Parkiran mobil saja. Buat 50 mobil. Muat. Kolam renangnya ada 3. Di depan halaman rumah 1, di belakang rumah 1, dan di depan teras kamar utama 1. Rumah sudah ada perabotannya. Ujar Laura sambil mengemudi. Untuk apa? Kolam renang kok sampai 3? Tanya Hamim. Kolam renang yang di halaman rumah itu biasanya digunakan untuk pesta. Kebiasaan orang kalangan atas itu suka mengadakan pesta di taman, di samping kolam renang. Kalau yang di belakang rumah, biasanya dibuat renang sama keluarga besar. Kalau kolam renang di depan teras kamar, biasanya dipakai pemilik rumah sama istrinya. Kolam renang pribadi. Jawab Laura. Berarti, butuh satpam sama pembantu ya? Ujar Hamim. Iyalah Pak Kiai. Namanya juga perumahan elit. Kalau satpam, sudah ada di depan. Gak sembarangan orang bisa masuk perumahan The Garden. Satpam itu keliling 24 jam, bergantian. Pintu keluar masuk buka tutup. Kalau pembantu, ya cari sendiri. Ujar Laura. Besok saja, aku lihat rumahnya. Ujar Hamim kemudian Laura menghentikan mobilnya di pintu gerbang sekolah SMA Florida. Terima kasih Laura. Aku balik dulu. Ujar Hamim kemudian keluar mobil. Sama-sama Pak Kiai. Aku balik dulu. Assalamualaikum. Seru Laura kemudian melanjutkan mobilnya. Waalaikumsalam. Jawab Hamim. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk hap lalu dimakan. Nada HP milik Hamim berdering. Tanda ada telepon masuk via WA. Setelah terhubung. Mas Hamim, saya sudah ada di Cafe Dore. Ujar Pak Hongshi. Iya Pak. Ini saya lagi perjalanan. Ditunggu sebentar ya. Bapak minum kopi dulu. Jawab Hamim lalu mematikan HP-nya. Tak lama kemudian, Hamim memacu motornya agak kencang ke arah Cafe Dora. Tak selang lama, Hamim sudah tiba di Cafe Dora dan langsung menemui Pak Hongshi. Maaf Pak, terlambat. Habis ngobati orang sakit. Jawab Hamim lalu duduk. Mas Hamim bisa ngobati orang sakit? Tanya Pak Hongshi. Saya kan paranormal mancanegara Pak. Jadi, selain bisnis berlian, saya bisa mengobati orang sakit. Saya juga bisa membantu menyelesaikan segala macam masalah-masalah yang pelik dan sulit. Tapi, tarifnya mahal Pak. Saya cari ilmu juga sulit. Jawab Hamim iseng sambil tersenyum. Mas Hamim, ini kopi hitam untukmu. Sudah saya pesankan. Kata Pak Hiu. Terima kasih Pak Hiu. Jawab Hamim. Mas Hamim, ini relasi bisnis saya dari Malaysia dan Singapura. Dua pengusaha ini dan saya juga Pak Hiu akan kerjasama dalam pembelian berlian merah milik Mas Hamim. Karena nominalnya lebih dari 10 ton. Jadi, saya melibatkan dua pengusaha besar di Singapura dan Malaysia. Ujar Pak Hongshi. Iya Pak, tidak apa-apa. Yang saya tahu dan saya percaya adalah Pak Hongshi. Jadi, Pak Hongshi atur saja pembelinya. Ujar Hamim sambil mengambil kantong warna hitam dari dalam tas. Ini Pak, berliannya. Ada 994 butir. Sebenarnya ada 1000 butir. Saya ambil 6 butir buat ibu saya. Kata Hamim sambil meletakkan 2 kantong kain di atas meja. Siap Mas Hamim, saya cek dulu ya. Ujar Pak Hongshi. Oke Pak. Saya tinggal sholat asar dulu. Ujar Hamim kemudian beranjak. Iya Mas. Sahut Pak Hongshi. Gila Mas Hamim ini. Dari mana dapat berlian sebanyak ini?
Penambang saja jarang yang menemukan berlian merah. Jika menemukan, paling hanya satu butir. Kaya beneran Mas Hamim ini. Gumam Pak Hongxi. Bagaimana pemuda itu bisa mendapatkan berlian merah? Ini berlian langka dan sangat mahal sekali. Tanya pengusaha Singapura. Mas Hamim mempunyai ilmu kesaktian, bisa masuk ke dalam tanah dan mencari berlian. Mas Hamim pernah cerita, kalau mencari berlian di dalam tanah, dia tidak makan tidak minum selama 7 hari 7 malam. Jawab Pak Hiu. Bab